Blok Sistem Kardiovaskular lanjutan untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Blok ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa kedokteran tentang anatomi, fisiologi, patologi, diagnosis, dan penata laksanaan penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular mencakup jantung, pembuluh darah, arteri, vena, kapiler, dan hubungannya dengan fungsi organ lain. Berikut adalah rincian materi yang biasanya diajarkan dalam blok sistem kardiovaskular lanjutan. 1. Anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Anatomi jantung dan pembuluh darah, struktur jantung, atrium, ventrikel, katup jantung, mitral, trikuspid, aorta, pulmonal. Sistem konduksi listrik, sanode, avenode, bundle of His, Purkinje fiber. Pembuluh darah utama, aorta, arteri koroner, vena cava, vena pulmonalis. Fisiologi sistem kardiovaskular, siklus jantung, sistol dan diastol. Regulasi tekanan darah oleh sistem renin-angiotensin, aldosteron, RAAS, dan saraf otonom. Curah jantung, cardiac output, volume sekuncup, dan preload, afterload. Mekanisme pertukaran gas dan zat di kapiler. Hubungan sistemik, interaksi antara jantung, paru-paru, sirkulasi pulmonal, ginjal, dan sistem endokrin dalam menjaga homeostasis. 2. Patologi sistem kardiovaskular. Blok ini mempelajari berbagai penyakit dan gangguan sistem kardiovaskular, antara lain, A. Penyakit jantung koroner, PJK. Definisi: penyumbatan aliran darah pada arteri koroner akibat aterosklerosis. Manifestasi: angina pectoris, nyeri dada khas. Infak miokard akut, serangan jantung. Patofisiologi: endotel arteri koroner rusak, pembentukan plak aterosklerotik, sumbatan parsial, total. Komplikasi: gagal jantung, aritmia, atau henti jantung mendadak. B. Hipertensi. Definisi: tekanan darah sistolik 140 mm raksa atau diastolik 90 mm raksa. Patofisiologi: peningkatan resistensi perifer akibat vasokonstriksi kronis atau peningkatan volume intravaskular. Komplikasi: hipertrofi ventrikel kiri, stroke, penyakit ginjal kronis. C. Gagal jantung. Definisi: ketidakmampuan jantung memompa darah secara efektif. Jenis: gagal jantung sisi kiri, sesak napas, edema paru. Gagal jantung sisi kanan, edema perifer, ascites. Patofisiologi: penurunan kontraktilitas miokard atau beban berlebih pada jantung, preload, afterload tinggi.
D. Penyakit katup jantung, jenis stenosis, penyempitan, atau insufisiensi, kebocoran, pada katup mitral, aorta, pulmonal, atau trikuspid. Contoh, stenosis mitral akibat demam rematik. Komplikasi, aritmia, gagal jantung. Aritmia. Definisi, gangguan irama jantung, terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Jenis, takikardia supraventrikular, fibrilasi atrium, blok AV, fibrilasi ventrikel. Penyebab, gangguan sistem konduksi listrik jantung atau iskemia. F. Penyakit pembuluh darah, aneurisma aorta, pelebaran abnormal dinding aorta. Penyakit vena, trombosis vena dalam, DVT, dan insufisiensi vena kronis. Hipertensi pulmonal, peningkatan tekanan darah dalam arteri pulmonalis. 3. Diagnosis penyakit kardiovaskular. A. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis, riwayat nyeri dada, sesak napas, palpitasi, atau edema. Pemeriksaan fisik, auskultasi jantung, murmur, galop, loop perikardial. Palpasi denyut nadi perifer dan tekanan vena jugularis. B. Pemeriksaan penunjang, elektrokardiogram, EKG. Mendeteksi iskemia, infak miokard, atau aritmia. Ekokardiografi, menilai fungsi katup dan kontraktilitas jantung. Tes laboratorium, marker jantung, troponin, CKMB, untuk infak miokard. Pencitraan, angiografi koroner, mendeteksi sumbatan arteri koroner. Ronsen dada, menilai pembesaran jantung atau edema paru. 4. Penata laksanaan penyakit kardiovaskular, terapi non-farmakologis, perubahan gaya hidup, diet rendah garam dan lemak. Aktivitas fisik teratur, berhenti merokok, dan menghindari alkohol. Intervensi bedah, bypass arteri koroner, CABG. Pemasangan katup jantung buatan. B. Terapi farmakologis, antihipertensi. S. Inhibitor, enalapril, ARB, losartan, beta blocker, metoprolol. Antiplatelet dan antikoagulan, aspirin, clopidogrel, warfarin. Diuretik, furosemid untuk edema akibat gagal jantung. Obat inotropik, digoxin untuk gagal jantung atau aritmia. C. Penanganan kegawat daruratan, infak miokard akut, terapi reperfusi, PCI atau trombolisis. Nitrat dan morfin untuk mengurangi nyeri. Aritmia, defibrilasi untuk fibrilasi ventrikel. Obat antiaritmia seperti amiodaron. 5. Pelatihan praktis dalam blok kardiovaskular, interpretasi EKG, menganalisis gelombang P,
QRS. Dan T untuk deteksi abnormalitas. Pengukuran tekanan darah dan JVP, praktik penilaian klinis sederhana untuk diagnosis hipertensi atau gagal jantung. Resusitasi jantung paru, RJP. Penanganan henti jantung mendadak. Simulasi kasus kardiovaskular, studi kasus interaktif untuk melatih diagnosis dan terapi. 6. Aspek psikososial dan etika, komunikasi dengan pasien. Memberikan penjelasan tentang prognosis dan pengobatan. Etika dalam kardiologi, pendekatan pada pasien dengan penyakit terminal atau gangguan fungsi jantung berat.